cara merubah pembayaran tempo atau titip jual menjadi pembayaran cash. Oke teman-teman share semua, khususnya pastinya teman-teman pernah mengalami kalian datang ke sebuah toko lalu kalian berjualan produk tapi menggunakan sistem tempo. Entah itu karena inisiatif dari kalian ataupun itu adalah permintaan dari pemilik toko atau pemilik grosir. Nah, tapi dengan kita memberikan sistem tempo atau konsinyasi atau titip jual, kita akan mendapatkan beberapa masalah di kebelakangnya. Salah satunya adalah toko atau grosir itu hanya mau membeli apabila dititipin, nggak mau membayar cash. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dengan detail bagaimana cara kita memutus rantai tempo atau rantai titip jual supaya pemilik toko atau pemilik grosir itu mau membeli produk kamu dengan cash dan mereka dengan senang hati seterusnya akan membeli dengan sistem cash. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Sales Magic Rajanya Jualan. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan dengan sedetail mungkin ya. Jadi salah satu kekurangannya kalau kita itu kasih sistem tempo atau sistem titip jual, itu kadang itu toko itu kalau misalnya kita suruh cash nggak mau teman-teman. Nah maka dari itu saya ada beberapa tips, saya juga sudah share beberapa kali. Setiap kita datang ke toko, kita berjualan produk, usahakan kita berjualan secara cash. Entah itu cuma beli satu piece, entah itu cuma satu renteng, yang penting cash, sedikit asalkan cash. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah terlanjur menggunakan sistem tempo di beberapa toko dan teman-teman ingin memutus sistem tersebut supaya semuanya itu menjadi cash, teman-teman harus nonton video ini sampai selesai ya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Nah, jadi kadang orang itu takutnya gini, ini kalau saya stop sistem saya, ini takutnya nanti produk saya malah nggak laku karena pemilik toko itu nggak mau membayar cash. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya kalian masih kekeh ingin menggunakan sistem tempo atau sistem titip jual, teman-teman harus mempunyai modal yang double atau bahkan triple ya, karena perputaran uang kita kan lambat, istilahnya kita ngutangin dulu ya, kita ngutangin dulu sama toko, perputaran modal kita lambat ya. Kalau modal kita double, triple nggak masalah, tapi kalau modal kita tipis itu yang jadi masalah teman-teman ya. Nah jadi nggak usah banyak muter-muter. Yang pertama adalah dengan memberikan harga yang berbeda antara sistem cash dengan sistem titip jual atau tempo. Nah jadi gini teman-teman, kalau misalnya kalian itu terpaksa menggunakan sistem titip jual ke toko, teman-teman kasih penegasan, Pak, Bu, Mas, Mbak, ini pembelian bisa titip jual atau tempo khusus pembelian pertama atau maksimal khusus bulan pertama untuk tes pasar, ini produk saya laku apa enggak. Tapi setelah itu, setelah lepas dari 1 bulan atau setelah pembelian pertama kok mau beli lagi, itu sistemnya harus cash. Nah, kami memang nggak bisa support sistem titip jual untuk seterusnya karena itu dari SOP perusahaan. Tapi kalau misalnya kok produknya nggak laku, nanti bisa di switching, ditukar sama produk lain dari saya, atau nanti dibantu jualkan. Teman-teman bisa kasih penegasan seperti itu. Jadi dari awal toko itu udah dikasih tahu. Tapi kalau kalian nggak ada omongan seperti itu, toko akan terus meminta sistem tempo, ya seperti itu teman-teman. Nah itu yang pertama ya, kasih penegasan. Bisa tempo titip jual berapa lama. Tapi ingat, ini hanya untuk toko-toko yang peluangnya itu bagus untuk dikasih sistem tempo atau titip jual. Saya sudah pernah buat videonya juga, kalian bisa tonton video saya yang lain mengenai toko-toko yang boleh dikasih sistem tempo atau titip jual. Nah itu yang pertama ya. Nah tadi poinnya yang pertama, kenapa kita harus kasih harga berbeda? Jadi supaya ada ketertarikan. Misalnya gini teman-teman, saya menjual produk kopi misalnya, Bu ini kalau misalnya kopi, ini kalau belinya cash ini harganya 10.000. Kalau sistemnya tempo atau titip jual ini harganya 11.000. Ada selisih 1.000 Bu. Nah dengan kita ngasih harga yang berbeda ya, maka otomatis kalau misalnya produk kita itu laku di toko tersebut, maka kita nggak nyuruh sistem cash pun, pemilik toko ataupun pemilik grosir akan meminta sistem cash. Ya, 1.000 itu gede teman-teman kalau dalam dunia retail. 1.000 itu gede kalau dalam permainan partai besar ya.
1000 kali 1000 renteng 1 juta, kali 10 renteng udah 10 juta ya teman-teman. Jadi kalau misalnya grosir kan mereka itu permainannya adalah di kuantiti atau di jumlah. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi kalau misalnya kalian mau kasih sistem tempo, usahakan harganya itu ada selisihnya ya. Jadi jangan disamakan. Ini banyak yang nggak tahu juga teman-teman. Tapi ini cara ini saya terapkan dari awal saya nyeles dulu. Kalau misalnya tempo itu harganya sedikit lebih mahal Pak, Bu, karena saya nanti setoran ke kantornya kan pakai uang saya dulu. Seperti itu teman-teman ya. Nggak apa-apa. Karena apa? Karena itu untuk kedepannya kita bisa kasih sistem cash. Pak, ini kan produknya udah laku. Ini kalau misalnya bapaknya belinya cash 10 renteng kan lumayan 10.000 nih. Kan ada selisih 1.000 nih untuk produk kopinya kalau beli cash sama tempo. Nah, kalau misalnya kali 100 kan lumayan lagi. Nah, maka dari itu itulah pentingnya kita kasih selisih harga antara beli cash sama beli tempo. Paham ya teman-teman untuk poin pertama? Nah, terus kita masuk ke poin yang kedua nih. Nah, poin kedua, kita bisa menyetop toko atau grosir supaya dari sistem tempo berubah jadi sistem cash adalah dengan program cash diskon. Nah, untuk program cash diskon sebenarnya hampir sama dengan yang pertama, tapi perbedaannya adalah ada minimal ordernya. Saya kasih contoh, misalnya nih, saya itu di beberapa toko, saya itu ada sistem tempo itu banyak banget teman-teman. Ada yang satu grosir itu tempo rokok saya 2 karton teman-teman, 2 karton. Kalau order 2 karton, tapi dia sportif. Setiap saya berkunjung 2 minggu sekali, itu pasti lunas sambil order gitu. Nah, walaupun tokonya sebenarnya sportif, tapi kan semakin banyak permintaan temponya ya, otomatis nanti akan membuat saya kewalahan di permodalan saya. Karena apa? Ya karena kalau misalnya barangnya saya kasih nih sama si grosir satu itu. Nah, terus tiba-tiba saya nggak ada modal lain. Ada permintaan order dari toko lain, dari grosir lain, saya nggak punya barang. Saya nggak bisa kulaan lagi karena uang saya di situ belum dibayar. Nah, maka dari itu memang paling betul sistem paling enak ya sistem cash ya. Nah, bagaimana cara saya menghentikan grosir tersebut? Salah satunya adalah program cash diskon. Ini kalau misalnya beli minimal 3 karton untuk produk saya, itu nanti akan ada cashback. Nah, cashbacknya itu adalah Rp100 per bungkusnya. Kali 1 karton 800 bungkus ya, 80.000 kali 3 240.000. Mau teman-teman? Oh ya udah Mas, karena produknya saya itu udah bisa dibilang jalan, udah istilahnya udah ada konsumen loyalnya, udah ada outlet aktifnya, downline-nya udah banyak di grosir tersebut, otomatis saya tawari sistem seperti itu langsung mau. Ya udah saya ambil cash dan putuslah sudah sistem tempo sama sistem titip jual. Oke teman-teman, mungkin video ini sampai di sini dulu teman-teman. Itu adalah 2 cara ya yang sering saya lakukan, cara saya memutus sistem tempo atau sistem jual supaya mau menjadi sistem cash ya. Memang saya akui kalau misalnya kalian sales yang masih baru, otomatis akan berpikir singkat, ya dah saya kasih sistem tempo, coba dulu Bu. Tapi teman-teman ya, kalian bisa pegang kata-kata saya, kalau kalian nyeles dengan sistem seperti itu, untuk mencapai sebuah progres atau kemajuan atau target yang tinggi itu susah. Karena tidak semua toko yang kalian kasih sistem tempo atau sistem titip jual itu mereka sportif. Mereka kadang hanya ngelegake ya. Ya udahlah, daripada salesnya ngomong terus ya udah sini. Begitu dikasih produk kalian ditaruh di belakang, di bawah etalase. Ya. Nah, kalau misalnya toko itu beli sama kita secara cash, kita nggak nyuruh, Bu, ini nanti dibantu jualkan ya, dibantu perkenalkan. Mereka akan menjualkan produk mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka beli cash sama kita. Mau nggak mau, dia harus menjual produk tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa dipahami, kira-kira seperti itu ya, cara mengubah sistem tempo menjadi sistem cash. Semoga teman-teman sales yang ada toko yang udah jatuh tempo, tapi kok pembayaran susah, bisa segera terbayarkan ya teman-teman. Pokoknya sebisa mungkin sistem cash supaya semuanya mudah. Tapi kita juga harus menawarkan value
Salah satunya mungkin bisa kita retur ya, bisa kita switching kalau produknya agak susah, bisa kita bantu jualkan apabila ada produk yang stuck. Jadi intinya seperti itu. Kita kasih sistem cash supaya kita sama-sama enak ya, supaya orang yang beli produk atau toko yang beli produk kita itu ada tanggung jawab untuk menjual tanpa kita suruh, supaya kita sebagai seorang sales, sebagai freelancer, kita juga modalnya nggak stuck, kita bisa kulaan lagi seperti itu. Terima kasih yang udah nonton. Kalau kamu baru ketemu sama channel YouTube ini, dibantu untuk subscribe ya teman-teman, sambil dibantu aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap saya upload video teman-teman bisa langsung nonton video terbaru dari saya. Jangan lupa untuk gabung di channel YouTube Sales Magic menjadi member Jalan Jualan kalau kalian ingin mendapatkan video-video premium dari channel YouTube ini. Terima kasih. See you next time.